Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cevi Farudin, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas B, NPM 202170074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim serta alat-alat meteorologi dan klimatologi. Yang pertama, sebelum kita lanjut kepada materi utama, agar kita tahu apa itu cuaca dan iklim. Cuaca merupakan keadaan udara yang terjadi di suatu tempat yang relatif sempit dengan waktu yang relatif singkat. Sedangkan iklim adalah pola cuaca rata-rata yang terjadi untuk waktu yang relatif lebih lama dan mencakup wilayah yang luas. Jadi itu adalah pengertian dari cuaca dan iklim. Nah, selanjutnya, mengapa cuaca dan iklim itu sering terjadi berbeda-beda, mau itu waktunya, mau itu wilayahnya, dengan cakupan yang berbeda. Nah, ada beberapa unsur yang menyebabkan cuaca dan iklim itu terjadi secara berbeda. Yang pertama ada unsur dari radiasi sinar matahari. Radiasi merupakan proses penerusan radian atau energi matahari melalui bahan transparansi yang disebut udara. Unsur yang kedua adalah namanya penyinaran atau sudut datang sinar matahari. Namanya penyinaran dan sudut datang sinar matahari ini berkaitan dengan kehidupan perihelium, jarak terdekat bumi dengan matahari, dan kedudukan aphelium, yaitu jarak jauh bumi dan matahari. Dan kedudukan rotasi dan revolusi bumi juga memiliki pengaruh pada hal ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan musim pada beberapa negara. Yang ketiga yaitu ada unsur suhu udara. Suhu udara adalah ukuran panas dinginnya permukaan bumi dan atmosfer bumi. Suhu udara dapat dijadikan ciri suatu daerah atau sifat dari satu region. Kemudian ada unsur kelembaban udara. Nah, kelembaban udara atau yaitu kondisi di mana adanya sejumlah uap air di dalam udara. Yang kelima ada unsur tekanan udara. Nah, tekanan udara ini merupakan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu diukur dengan barometer dan dinyatakan dalam skala milibar. Kemudian unsur yang keenam ada penguapan. Penguapan ini terdiri dari evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Nah, semua curahan hujan sebagian airnya dialirkan di permukaan bumi lah, yang sebagian diserapkan ke dalam tanah, serta sebagian lagi diuapkan langsung atau dari tanah atau air dan tumbuh-tumbuhan ke angkasa. Keduanya digabungkan yang menggambarkan kebutuhan air untuk tanaman sehingga peristiwanya berhubungan dengan evapotranspirasi. Yang ketujuh ada unsur penutupan awan atau tutupan awan. Nah, tutupan awan ini kekeruhan atau keruh atau jumlah awan mengacu pada pecahan langit yang tertutup awan saat diamati dari lokasi. Yang kemudian ada unsur kecepatan dan arah angin. Nah, angin ialah perpindahan udara dari lokasi yang bertekanan relatif tinggi ke lokasi yang bertekanan relatif rendah. Sebab utama gerakan massa udara yaitu perbedaan suhu yang mengakibatkan perbedaan tekanan. Nah, yang terakhir ada unsur presipitasi, kabut, hujan, dan salju. Nah, presipitasi, kabut, hujan, dan salju dimaksudkan dengan endapan kabut, hujan, atau salju yang ditampung dalam kurun waktu tertentu jika tidak dialirkan, tidak diuapkan, dan tidak diresapkan ke dalam tanah. Kita akan membahas mengenai pengenalan peralatan meteorologi dan klimatologi yang dibutuhkan dalam praktiknya. Yang saya ketahui, yang pertama ada penakar hujan biasa atau TPOBS. Nah, alat ini
berfungsi untuk mengukur jumlah curah hujan selama 24 jam. Kemudian mulut corong berbentuk cincin dengan luas 100 cm persegi. Tinggi corong ini sampai dengan tanah diatur hingga 120 cm. Gelas penakar hujan ini mempunyai skala sampai dengan 25 mm. Kemudian yang kedua ada penakar hujan jenis Hellman. Nah, mulut corong pada jenis ini mempunyai luas penampang 200 cm persegi dan terdapat tangki pelampung dan tangki pena, dan terdapat pula silinder jam tempat meletakkan pias. Adanya alat pengatur tinggi rendah selang gelas atau dinamakan siphon. Kemudian ada panci pengumpul air hujan bervolume. Nah, kemudian alat yang ketiga yang saya ketahui adalah sangkar meteorologi. Nah, sangkar meteorologi ini berfungsi sebagai tempat meletakkan peralatan meteorologi, dan di dalamnya itu berventilasi double jalusi guna untuk mengalirkan udara dalam proses masuk atau keluarnya. Kemudian dicat putih agar memantulkan cahaya atau merupakan konversi dari WMO. Kemudian yang keempat ada termometer bola kering dan bola basah. Nah, alat ini berfungsi untuk mengatur temperatur udara. Termometer bola basah adalah termometer biasa atau bola kering dengan bolanya terbungkus dalam kain yang selalu basah oleh air murni. Kemudian ada termometer maksimum. Termometer maksimum ini fungsinya untuk mengukur suhu maksimum. Nah, perbedaan termometer ini dengan termometer biasa adalah terdapatnya bagian yang pada tabung dekat bola termometer letaknya agak miring dengan bolanya lebih rendah dari bagian lainnya. Nah, termometer ini menggunakan air raksa. Kemudian ada termometer minimum. Nah, termometer minimum berfungsi untuk mengukur suhu minimum karena alkohol mempunyai titik beku rendah -90 derajat Celcius dan merupakan penghantar yang baik, maka digunakan alkohol bukan air raksa. Nah, di dalam kolom alkohol ini terdapat sebatang gelas kecil dan berwarna kehitam-hitaman dinamakan batang indeks atau ujung indeks paling jauh dari bola termometer adalah pembacaan. Kemudian ada termometer tanah. Nah, termometer tanah ini memiliki bagian vertikal yang ditanam sedalam 0, 2, 5, 10, 20 cm. Nah, untuk mengukur lebih dari 30 meter digunakan termometer khusus, dimasukkan dalam pipa baja, ditanam di kedalaman 50 dan 100 cm. Nah, sebuah termometer air raksa dipasang dalam tabung gelas yang kuat. Atas tabung ini 4 cm. Diisi dengan parafin wax. Bola termometer ini tertanam di tanah. Dipasang membujur ke arah utara selatan dengan jarak 0,5 sampai dengan 1 meter setara dengan lainnya. Kecuali ada standar khusus yang 0 sampai dengan 20 cm. Gunanya agar bayangan tidak saling mengenai satu dengan lainnya. Kemudian yang kelima ada alat yang bernama pitch evaporarimeter. Nah, alat ini berfungsi untuk digunakan sebagai pengukur penguapan secara relatif. Tidak dapat mengukur langsung evaporasi yang sesungguhnya terjadi. Nah, pipa gelas terdapat skala yang menyatakan volume air dalam sentimeter kubik atau persepuluhannya. Nah, piringan kertas filter di dalam alat ini berbentuk bulat. Kertas ini berpori-pori banyak sehingga mudah menyerap air. Kertas ini dipasang di mulut pipa terbuka. Kemudian dipasang digantung di dalam sangkar meteorologi bersama dengan termometer bola basah, bola kering maksimum dan minimum. Itu alat-alat yang saya ketahui dalam pengenalan peralatan untuk praktikum meteorologi dan klimatologi.
Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan itu datang dari diri saya pribadi, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.